Shalom Ibu, apa kabar Ibu? Shalom. Ya, selalu baik. Amin. Selalu sukacita. Yes, luar biasa. Memang Tuhan kita Ya. selalu luar biasa dan baik. Amin. Amin. Berbicara tentang mimpi nih Bu, setiap orang kan pasti pernah bermimpi nih. Nah, ini ada yang bertanya kepada kami nih Bu, tentang mimpi nih Bu. Nah, apakah setiap mimpi ini tuh berasal dari Tuhan? Nah, Ya. gimana tanggapan firman-Nya Bu? Ya. Sebetulnya mimpi itu bisa dari Roh Kudus. Dan mengapa Roh Kudus berbicara, menyampaikan entah pesan, teguran, atau pewahyuan, atau vision kepada seseorang melalui mimpi. Karena banyak orang-orang Kristen ketika dia dalam keadaan sadar, Ya. itu dia pikirannya banyak bekerja. Sangat imajinasinya sedikit bekerja. Padahal Roh Kudus itu membutuhkan imajinasi kita untuk berbicara, memberikan vision dan sebagainya. Nah, jadi karena orang Kristen banyak berpikir, makanya ketika dia sadar, dia tidak pernah bisa dapat vision dari Tuhan, atau dia apalagi dengar suara Tuhan. Karena otaknya sibuk saja, kendali pikirannya kuat, dan kebanyakan seperti itu. Akhirnya ketika Tuhan harus berbicara karena sesuatu, menunggu ketika orang ini tidur. Karena kalau orang tidur, pikiran tidak bekerja, imajinasi yang bekerja. Nah, disitulah Tuhan melalui Roh Kudusnya bisa berbicara, mungkin memberikan vision yang dibilang mimpi itu. Nah, itu sebabnya kalau orang yang memang menerima karunia Roh Kudus dan mata rohnya terbuka, telinga rohnya juga terbuka, dia tidak perlu nunggu tidur dulu baru dapat pernyataan secara supranatural dari Roh Kudus, baru mendengar suara Tuhan. Bayangkan kalau harus seperti itu tiap kali mau mendengar suara Tuhan, tidur dulu. Iya. Sedangkan waktu tidur kita kan ada waktunya sendiri malam, masa nunggu malam? Iya. Nah, padahal mungkin hari itu dia membutuhkan Tuhan berbicara. Hari itu Tuhan mau berbicara pada dia gitu. Itu sebabnya mengapa roh kendali pikiran itu harus kita lepaskan, biar sekarang urapan yang bekerja dalam pikiran kita, sehingga dalam keadaan sadar pun Ya. roh kita peka bisa mendengar suara Tuhan. Amin. Imajinasi atau alam roh kita bisa menangkap hal supranatural dari Roh Kudus. Amin. Nah, itu mimpi bisa dari Tuhan. Hanya mimpi juga bisa dari sepanjang hari itu memikirkan sesuatu. Ada orang memikirkan misalkan mau pergi Ya. ke satu tempat, sampai kepengen-pengen, malamnya terbawa mimpi. Mimpi. Nah, ini kan dari keinginan, kalau ini iya. bukan dari Tuhan gitu. Oh. Ya, tapi bisa juga akhirnya Tuhan menjawab melalui mimpi. Tapi sekali lagi, kita jangan terlalu mempergunakan pikiran sampai kendalinya begitu kuat, supaya kalau kita membutuhkan hal-hal dari Tuhan itu juga dalam keadaan berjaga begini. Iya. Jadi ketika kita pengen pergi ke satu tempat, mungkin kemudian Tuhan berbicara, nanti dulu, Oh. atau it's okay, kamu satu saat akan aku bawa ke sana. Kan gak usah nunggu tidur dulu. Betul. Nah, jadi kalau mimpi yang kedua bisa dari sepanjang hari itu kita pikirkan sesuatu, entah sesuatu yang baik atau sesuatu yang buruk. Kalau misalkan siang, dengar cerita orang, cerita di sana ada kuntilanak, di sana ada hantu. Kita terpikirkan terus, ada hantu katanya di kamar mandi saya. Ada kuntilanak katanya di gang sempit situ.
Bisa ke bawah mimpi juga, tapi mimpi yang negatif. Tiba-tiba lihat hantu, tiba-tiba lihat kuntilanak, dan dalam mimpi bisa sampai ketakutan, bisa teriak-teriak. Akhirnya apa? Mengigau. Nah, itu karena sepanjang hari dia dikuasai oleh pemikiran itu. Makanya kalau kita peka rohnya, mata rohnya terbuka, telinga roh terbuka, ya bener nggak itu di situ ada kuntilanak, di situ ada hantu, kita nggak usah tidur, nggak usah nunggu mimpi, udah bisa lihat. Nah, jadi makanya perlunya kita orang Kristen sesudah lahir baru perlu dibaptis Roh Kudus, sesudah dibaptis Roh Kudus perlu diurapi Roh Kudus dan perlu minta 9 karunia Roh Kudus. Kalau kita minta 9 karunia Roh Kudus, kita akan menerimanya, dan kita minta mata roh dan telinga roh kita terbuka. Karena orang perjanjian baru sekarang perdamaian dengan Bapa Surgawi, dengan Tuhan Yesus Roh Kudus sudah dipulihkan, tapi juga komunikasi yang pulih kembali. Seperti dulu zaman Adam dan Hawa, mereka bergaul erat dengan Tuhan, tapi sejak jatuh dalam dosa, terpisah dari Tuhan, nggak bisa komunikasi lagi. Nah, kekristenan mau memulihkan juga komunikasi yang seperti ini melalui apa? Mata roh dan telinga roh yang terbuka. Ya, jadi itu mimpi bisa dari Roh Kudus, bisa dari apa yang dipikirkan seharian. Ya, kemudian yang ketiga juga dari apa yang diperhatikan dia. Bisa, misalkan Anda kepingin HP, wah HP-nya Bu Dorcas kalau kayak begitu bagus tuh. Anda memperhatikan terus, bisa sampai ke bawah mimpi. Betul. Nah, ini dari Tuhan bukan? Bukan. Kalau dari Tuhan jelas, vision tidak perlu tidur. Mungkin tidur bisa. Kemudian Tuhan berbicara atau Roh Kudus berbicara, bisa. Tapi saya sarankan lebih baik dalam kondisi kita sadar, mata roh kita terbuka, telinga roh kita terbuka, dan kita punya kepekaan roh. Jadi kapan saja, seperti saya bisa komunikasi dengan Anda setiap saat, kita dengan Tuhan juga begitu. Dengan Bapa Surga juga begitu. Dengan Roh Kudus juga begitu. Nah, itu kebenarannya. Oke? Tadi semua berkati, kita doakan yuk kekasih Tuhan. Haleluya, terima kasih Bapa Surgawi. Kami ucap syukur sebagai orang-orang perjanjian baru diberi fasilitas yang luar biasa. Urapan yang membuka mata roh dan telinga roh kami, sehingga kami bisa menangkap segala sesuatu yang supranatural dari Bapak Surgawi atau dari Tuhan Yesus atau dari Roh Kudus. Kami bisa mendengar, kami bisa melihat, dan bukan hanya sekedar mimpi, tapi betul-betul komunikasi kami yang hidup dan nyata, real dengan Engkau terjalin kembali. Kapan saja, di mana saja. Terima kasih Bapak Surgawi. Urapan sekarang membuka mata roh dan telinga roh setiap umat Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Kalau Anda membutuhkan jawaban firman ataupun dukungan doa, silakan Anda kirim WhatsApp ke kami dengan nomor 0895 6323 58989. Identitas Anda akan kami rahasiakan dan kami akan dukung dalam doa dengan segenap hati kami. Puji Tuhan, Tuhan Yesus Memberkati.